Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rojak. Pada kesempatan ini, saya akan menjadi moderator dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi mengenai hakikat manusia dalam perspektif Al-Quran. Pada diskusi kali ini, kita akan membaginya menjadi dua sesi, yaitu yang pertama sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh 4 pemateri, yaitu Safira Salsabila, Ibnu Naufal Robbani, Lilis Lisnawati, dan M. Mahruz Ali Rosyadi. Nah, sesi kedua yaitu tanya jawab. Sebelumnya kami mohon maaf karena terjadi keterlambatan dalam presentasi kali ini dikarenakan beberapa hal. Nah, untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya langsung saja kepada pemateri secara berurutan dari pemateri 1 sampai pemateri 4 untuk memaparkan materinya. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik esensial setiap manusia. Sebab dengan karakteristik esensialnya itulah manusia mempunyai martabat itu sebagai manusia yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Manusia adalah makhluk yang memiliki hasrat untuk mengetahui segala sesuatu tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya maupun tentang dirinya sendiri. Kemudian hakikat manusia dalam perspektif Islam. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, yang dibekali banyak potensi dan akal untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Manusia memiliki hakikat yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lainnya. Jika dikaji lebih jauh dalam Al-Quran, manusia memiliki beberapa hakikat. Yang pertama itu sebagai makhluk, yaitu yang diciptakan. Manusia sebagai makhluk ditandai oleh yang pertama memiliki fitrah. Fitrah inilah yang membawa manusia pada arah kebaikan. Misalnya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak begitu. Kemudian hakikat manusia yang kedua itu adalah lemah. Maksudnya manusia diciptakan dengan keterbatasan akal dan fisik. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 89, yang artinya mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Lalu kamu menjadi sama dengan mereka, maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya. Dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan pula menjadi penolong. Kemudian hakikat yang ketiga yaitu manusia itu bodoh. Karena manusia mau menerima beban amanat yang begitu besar dari Allah di saat makhluk yang lainnya tidak mampu. Di saat yang makhluk yang lainnya tidak mampu menerimanya. Seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat sangat zalim dan amat bodoh. Kemudian yang keempat, itu yang terakhir, memiliki kebutuhan. Artinya manusia merupakan makhluk yang terbatas secara fisik dan kemampuan. Oleh sebab itu, manusia memiliki kebutuhan atau kehendak kepada Allah. Sebagaimanapun ditulis dalam Quran surat Al-Fatir ayat 15, yang artinya, hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan dialah yang maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu lagi, atau tidak
berlupakan sesuatu, lagi maha terpuji. B. Mukarram, yang dimuliakan. Kemuliaan ini dapat dilihat dari 1. Ditiupkannya ruh sebagaimana tertulis dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, summa sawallahu wa nafahu fihi mirruhi wa ja'ala lakum sama'i wal absor wal afidah qalilam ma tashkurun, yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. 2. Diberi keistimewaan seperti yang diungkapkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min thayyibati wa fadalnahum ala kasiron mimma khalaqna tabdilan, yang artinya dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami diberi mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. 3. Alam ditundukkan untuk manusia sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi sahara lakum mul bahru litajri afalku fihi bi amrihi walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Wasahara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu inna fi dzalika la ayatal liqaumi yatafakkarun, yang artinya Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. C. Mukallaf, yang mendapatkan beban. Manusia merupakan ciptaan Allah yang mendapatkan beban atau tugas-tugas sebagai berikut. 1. Beribadah kepada Allah sebagai konsekuensi dari kesempurnaan yang diperolehnya. Hal ini termaktub dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. 2. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi sebagaimana tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu taj'alu fiha min yufsidu fiha wa yasfiku adama wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqasad wa naqadasu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. D. Muhayyar, yang bebas memilih. Makna dari hakikat manusia sebagai muhayyar ini adalah manusia memiliki kebebasan untuk memilih beriman atau kafir kepada Allah, sebagaimana tertulis dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 29, yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Maizi, yaitu manusia pada hakikatnya akan mendapat balasan terhadap segala tingkah lakunya di dunia. Balasan yang dimaksud adalah 1. Surga, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 19, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. 2. Neraka, sebagaimana termaktub dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 20, yang artinya, dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Asal-usul dan tujuan penciptaan manusia. Asal-usul manusia dalam pandangan Islam tidak pernah terlepas dari figur Adam yang merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dengan segala karakter kemanusiaannya. Penjelasan Al-Quran tentang manusia sudah amat jelas, mulai dari proses karakter dan tujuan penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Begitu pula proses penciptaan manusia dalam rahim seorang ibu diungkap dengan jelas oleh Al-Quran sebagaimana yang disebut dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 7-9, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina atau air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dari hati dan hati, tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa dari tanahlah pertama kali diciptakannya manusia. Begitu juga manusia yang berikutnya, namun sudah berupa saripati air khusus, biasa disebut air mani. Quran Surah Al-Furqan ayat 54. Berdasarkan ayat ini, menurut Harun Yahya sebagaimana yang terdapat di dalam Syamil Al-Quran The Miracle The Reference, bahwa ada 3 tahap kejadian manusia menurut embriologi. Manusia mulai terbentuk pada saat pertemuan sperma dan telur. Pada saat di tengah dibuahi, telur membelah dan tumbuh sangat cepat. Bayi akan melalui 3 fase perkembangan embrionik ketika berada di dalam rahim ibu. Hal ini dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 6. Allah menciptakan manusia dengan suatu misi agar manusia menyembah dan tunduk pada hukum-hukum Allah dan menjalankan kehidupan di muka bumi ini, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah atau dengan sama manusia. Dalam Quran Surah Al-Zariyat ayat 51-56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dari misi tersebut dapat dimengerti bahwa tugas manusia di dunia adalah untuk beribadah secara ikhlas dan ridho semata-mata hanya untuk Allah. Karena Allah tidak membutuhkan manusia melainkan manusia yang membutuhkannya.
Jika Allah menciptakan sesuatu, pasti sesuatu tersebut mempunyai guna, tak terkecuali manusia. Manusia diciptakan di muka bumi, maka secara otomatis manusia adalah khalifah yang nantinya akan dimintai penanggung-jawabannya. Sebagai khalifah pasti berarti manusia adalah wakil Allah di muka bumi dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya di bumi. Jika manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, maka kesatuan manusia dan alam semesta ini dapat terjaga dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemaparan materi dari kelompok 1 sudah selesai. Silakan bagi kelompok yang lain jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.